Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melian Kanjula dari kelas E Keperawatan 2022 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, yaitu membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah terdiri atas 3 komponen penting, yakni jantung, pembuluh darah, dan darah yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, jantung. Jantung menjadi organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia. Organ ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Letak jantung berada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung berkisar 200 sampai 425 gram atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda. Jantung terdiri atas 4 tulang, yakni serambi atau atrium kiri dan kanan, serta bilik atau ventrikel kiri dan kanan. Ada pula 4 katup jantung yang memisahkan keempat tulang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Bagian ini terdiri atas katup tricuspid, mitral, paru, dan aorta. Setiap katup memiliki bagian penutup atau flash yang disebut leaflet atau cups. Bagian ini akan membuka dan menutup sekali setiap jantung berdetak. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebalik. Pada sistem peredaran darah manusia, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yakni arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, arteri. Pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis, sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua, vena. Pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena punya dinding pembuluh yang lebih tipis dibandingkan arteri. Yang ketiga, kapiler. Pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Kapiler punya dinding yang sangat tipis, sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan zat gizi. Yang ketiga, darah. Komponen utama dari sistem sirkulasi darah manusia selanjutnya ialah darah. Rata-rata tubuh manusia menampung sekitar 4-5 liter darah. Darah berfungsi mengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Selain itu, komponen darah lainnya juga memiliki peranan penting dalam melawan penyakit serta membantu proses penyembuhan luka. Komponen darah terdiri dari yang pertama, plasma darah. Cairan yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan zat gizi, antibodi, protein, pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Komponen darah yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Komponen darah yang bertanggung jawab melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Yang keempat, keping darah atau trombosit. Komponen darah yang memiliki peran penting pada proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Sekian video pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.